Dua, cemilan tahun baru yang diam-diam menaikkan kebas kaki ke level baru. Bukan karena cemilannya aneh, tapi karena saraf Anda sedang diserang karena gula yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, tiap tahun ceritanya selalu sama. Jam mendekati tengah malam, meja penuh cemilan, tawa yang ramai, gula nggak diperhatiin. Dan di sudut ruangan ada yang tiba-tiba ngomong pelan, kok kaki saya kayak kebas lagi ya, agak kesetrum. Biasanya yang kayak gini dianggap sepele. Paling capek duduk aja, kurang minum, atau cuma sugesti. Padahal Pak Ibu, itu bukan sugesti, itu alarm. Neuropati tidak muncul tiba-tiba, dia dibangun perlahan. Dan malam tahun baru adalah salah satu momen paling berbahaya bagi penderita gula. Karena apa? Karena cemilan tinggi karbo sederhana, lemak trans, garam tinggi, dan lonjakan gula darah mendadak. Semuanya akan menyerang saraf yang udah lemah. Banyak penderita gula itu nggak sadar Pak Ibu, ya, kebas kaki bukan masalah kaki, itu masalah pembuluh darah dan saraf dan juga gula. Saraf perifer di kaki adalah yang paling jauh dari jantung, paling sedikit dapat suplai oksigen, dan yang paling dulu rusak kalau gulanya nggak stabil. Dan di malam tahun baru nih, dua jenis cemilan ini hampir selalu hadir dan hampir selalu memperparah neuropati. Bahkan pada orang yang ngerasa gulanya lumayan ya gula saya masih di bawah 300, di bawah 300. Yang berbahaya bukan karena dimakan sekali, tapi karena saraf yang udah luka tidak butuh serangan besar, cukup satu lonjakan gula untuk bikin dia kambuh. Dan malam itu mungkin gak langsung luka, gak langsung hitam, gak langsung amputasi, tapi kebas yang naik level, up level. Itu tanda saraf sedang merandang. Dan dua cemilan ini adalah pemicu paling sering yang paling gak disadarin dan paling ngerusak. Kalau Anda mau konsultasi, tekan tanda plus, jangan lupa di komen untuk konsultasi, jangan lupa di share juga supaya jadi amal jariah. Nah, cemilan pertama, gorengan dan karbo cepat. Nah, ini kombinasi yang mematikan saraf Pak Ibu. Jenis cemilan ini biasanya digoreng malam, digoreng dalam minyak berulang, berbasis tepung putih, renyah, asin, dan nagih. Nah, apa yang terjadi pada penderita gula? Lonjakan gula cepat, ya, karbohidrat olahan itu langsung dipecah Pak Ibu jadi glukosa. Gula darah otomatis melonjak. Nah, stres oksidatif pada saraf itu juga akan terjadi. Sebuah penelitian menunjukkan hiperglikemia akut meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies atau ROS yang akan merusak sel saraf perifer. Nah, kerusakan pembuluh darah mikro juga akan terjadi karena saraf itu butuh aliran darah halus. Gula yang tinggi akan membuat dinding kapiler menebal. Saraf akan kekurangan oksigen. Saraf akan mati rasa. Hasil akhirnya jadi gimana? Jadi kebas, jadi kesemutan, sensasinya kayak nyetrum, dan panas dingin nggak jelas. Nah, ini adalah mekanisme klasik neuropati Pak Ibu, bukan efek cemilan biasa. Nah, sebuah fakta jurnal studi di Diabetes Care and Journal of Neurology menjelaskan bahwa lonjakan glukosa postprandial mempercepat progresi neuropati perifer. Ya, kerusakan saraf terjadi bahkan sebelum gula puasa terlihat tinggi. Cemilan kedua itu yang manis-manis dan asin dan ada penyedapnya. Itu kayak bom buat saraf diabetik Pak Ibu ya. Cemilan ini rasanya manis-manis di awal, asin di akhir, dan bikin pengen nambah. Ya, nggak terasa tiba-tiba satu piring, tiba-tiba satu toples, tiba-tiba satu buntel mungkin. Nah, masalahnya bukan di rasanya, masalahnya di efek metaboliknya Pak Ibu. Nah, ini akan menyebabkan lonjakan insulin ekstrim Pak Ibu, menyebabkan fluktuasi gula darah tajam ya, gangguan elektrolit, kemudian natrium tinggi dan insulin tinggi mengganggu transmisi impuls saraf. Menurut studi di Frontiers in Endocrinology menunjukkan diet ultra proses akan meningkatkan peradangan saraf. Pada penderita gula, saraf makin sensitif dan juga mudah nyetrum. Munculnya sensasi kebas naik level Pak Ibu. Inilah sebabnya banyak pasien tuh bilang, habis makan itu malamnya kaki nggak bisa diem, kayak kesetrum terus. Nah, ini bukan kebetulan Pak Ibu, ini neuropati diabetik. Neuropati diabetik adalah kerusakan saraf akibat gula darah kronis, dan cirinya kebas itu mulai dari ujung kaki, kesemutan simetris kanan kiri, sensasi panas, dingin atau nyetrum, lebih terasa di malam hari, makin parah setelah makan berat. Menurut jurnal The Lancet Neurology menegaskan bahwa neuropati perifer adalah komplikasi diabetes paling umum Pak Ibu, dan sering diperburuk oleh lonjakan glukosa akut. Artinya gimana?
Cemilan tahun baru bukan penyebab utama, tapi pemicu yang mempercepat kerusakan yang udah ada. Kesalahan besar nih yang sering terjadi, dikira kebas itu capek, dikira kebas itu kurang dipijit, dikira kebas itu masuk angin, padahal saraf itu nggak masuk angin. Saraf itu rusak karena metabolik, Bapak Ibu. Ya, jadi mendingan gimana? Ya, buat kaum muslim tidak perlu tahun baru lah ya, bukan tidak ada ajarannya juga ya, gitu ya. Lebih baik tidur aja udah. Lebih baik tidur lebih awal, sholat tahajud itu lebih baik. Nah, pesan penting untuk Anda ya, gitu ya. Kalau habis cemilan berat, malam panjang, duduk lama, kebas makin lebih sering, lebih luas dan lebih nyeri, lebih kayaknya itu bukan hal biasa, Bapak Ibu. Itu tanda neuropati sedang aktif, gitu ya. Nah, tahun baru seharusnya lebih sadar, lebih terkontrol, lebih sayang saraf. Ya, tidur aja lebih awal. Karena saraf tidak bisa cepat sembuh, dia butuh pulih. Dia pulihnya itu milimeter, 1 milimeter per hari, bukan instan. Dan setiap lonjakan gula adalah satu goresan baru pada saraf yang sudah terluka. Jadi mendingan gimana? Mendingan tidur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.